Bagaimana jika ada kisah para nabi yang jarang dibicarakan, namun menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terungkap? Siapakah sebenarnya Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa? Mengapa nama mereka hanya disebut beberapa kali dalam Al-Quran, tetapi jejak kisahnya tersebar dalam berbagai tradisi sejarah? Apakah mereka benar-benar hidup di masa yang sama? Apakah Nabi Ilyasa adalah murid Nabi Ilyas? Ataukah ada bagian dari sejarah yang hilang? Mari kita telusuri kisah, fakta, dan misteri di balik dua nabi yang sering terlupakan ini. Kisah ini dimulai dengan Nabi Ilyas, seorang nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel pada masa ketika sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran Tauhid. Pada waktu itu, banyak di antara kaumnya yang menyembah berhala yang dikenal dengan nama Baal, sebuah simbol kepercayaan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Perlahan-lahan, ajaran untuk menyembah Allah yang Maha Esa mulai ditinggalkan, digantikan oleh tradisi penyembahan berhala yang telah mengakar di tengah masyarakat. Melihat keadaan tersebut, Nabi Ilyas datang membawa pesan yang jelas, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap Baal. Dengan penuh kesabaran, ia menyeru mereka agar kembali kepada ajaran Tauhid, mengingatkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Namun seperti yang dialami oleh banyak nabi sebelumnya, seruan kebenaran itu tidak mudah diterima. Sebagian besar dari kaumnya menolak dakwahnya dan tetap bersikeras mempertahankan kepercayaan lama mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan, meskipun telah diperingatkan tentang akibat dari perbuatan tersebut. Nabi Ilyas terus menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Ia memperingatkan kaumnya bahwa jika mereka tetap menyembah Baal dan menolak kembali kepada Allah, maka azab bisa saja datang sebagai akibat dari perbuatan mereka. Dengan penuh kepedulian, ia berusaha menyadarkan mereka agar meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada jalan yang benar. Namun dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sebagian besar dari mereka tetap membangkang. Nasihat dan peringatan yang disampaikan Nabi Ilyas tidak membuat mereka berubah. Mereka justru semakin keras kepala dan tetap mempertahankan penyembahan terhadap berhala yang telah menjadi kebiasaan mereka. Akibat dari sikap tersebut, Allah menurunkan berbagai kesulitan sebagai bentuk peringatan bagi mereka. Kesulitan-kesulitan itu diharapkan dapat menyadarkan mereka agar kembali kepada kebenaran. Meski begitu, tidak semua orang menolak dakwah Nabi Ilyas. Di tengah penolakan yang luas, tetap ada sekelompok kecil orang yang memilih untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Dari kelompok kecil yang tetap berpegang pada keimanan inilah, kemudian muncul sosok penting yang kelak akan melanjutkan perjuangan dakwah tersebut. Di tengah perjalanan dakwah Nabi Ilyas, muncul seorang sosok yang kelak dikenal sebagai Nabi Ilyasa. Ia diyakini sebagai penerus perjuangan Nabi Ilyas dalam menyampaikan ajaran Tauhid kepada Bani Israel. Dalam banyak kisah dan riwayat, Nabi Ilyasa digambarkan sebagai murid atau pengikut setia Nabi Ilyas yang belajar langsung dari keteguhan dan kesabaran gurunya dalam berdakwah. Ketika masa dakwah Nabi Ilyas berakhir, baik setelah beliau wafat maupun setelah diangkat oleh Allah, perjuangan menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel tidak berhenti. Nabi Ilyasa kemudian melanjutkan tugas tersebut dengan penuh kesungguhan. Ia kembali mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dengan kesabaran dan keteguhan yang sama seperti gurunya, Nabi Ilyasa meneruskan dakwah itu kepada masyarakat. Berbeda dengan masa sebelumnya yang dipenuhi penolakan, dakwah Nabi Ilyasa perlahan mulai mendapat sambutan yang lebih baik. Semakin banyak orang yang bersedia mendengarkan
dan kembali kepada ajaran tauhid, sehingga pesan kebenaran itu terus hidup di tengah kaumnya. Nama Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surah As-Saffat, surah Al-An'am, dan surah Sad. Dalam ayat-ayat tersebut, keduanya disebut sebagai nabi yang termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saleh dan diberi kedudukan mulia. Namun berbeda dengan kisah beberapa nabi lainnya yang diceritakan secara panjang dan rinci, kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa dalam Al-Quran disampaikan secara singkat. Al-Quran lebih menekankan pada pesan keimanan dan pelajaran yang dapat diambil, bukan pada detail peristiwa sejarahnya. Karena itulah, banyak sejarawan dan penulis kemudian mencoba menyusun gambaran kisah mereka dengan menggabungkan berbagai sumber, seperti tafsir Al-Quran, riwayat-riwayat sejarah, serta tradisi yang berkembang dalam literatur keagamaan. Dari berbagai sumber tersebut, perlahan terbentuk pemahaman yang lebih lengkap tentang perjalanan dakwah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa tidak hanya dikenal dalam tradisi Islam, dalam tradisi agama lain, terutama Yahudi dan Kristen. Kisah mereka juga memiliki tempat yang sangat penting. Dalam tradisi tersebut, Nabi Ilyas dikenal dengan nama Elijah, sedangkan Nabi Ilyasa dikenal sebagai Elisha. Kedua tokoh ini memiliki kisah yang cukup terkenal dalam kitab suci Perjanjian Lama, di mana mereka digambarkan sebagai nabi yang berjuang melawan penyembahan berhala dan mengajak umat kembali menyembah Tuhan yang Esa. Dalam kisah-kisah tersebut, mereka juga dikenal karena berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi selama masa dakwah mereka. Kesamaan kisah dalam berbagai tradisi ini menunjukkan bahwa cerita tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa memiliki akar sejarah yang sangat tua dan telah diwariskan melalui berbagai generasi. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh tersebut dihormati dalam lebih dari satu tradisi keagamaan. Dalam banyak riwayat sejarah, Nabi Ilyasa sering digambarkan sebagai murid yang sangat setia kepada Nabi Ilyas. Ia tumbuh dan belajar dari dakwah Nabi Ilyas, menyaksikan langsung bagaimana gurunya dengan penuh kesabaran mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Kedekatan ini membuat Nabi Ilyasa memahami dengan baik pesan dan tujuan dari perjuangan dakwah tersebut. Ketika masa Nabi Ilyas berakhir dan beliau tidak lagi berada di tengah kaumnya, perjuangan itu tidak berhenti. Nabi Ilyasa kemudian melanjutkan tugas yang telah dimulai oleh gurunya. Ia tetap menyeru Bani Israel untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan kebiasaan lama yang menyimpang. Hubungan antara Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini sering dipandang sebagai salah satu contoh kuat tentang bagaimana dakwah dan nilai-nilai kebenaran diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah mereka menunjukkan bahwa perjuangan menyampaikan kebenaran tidak selalu berhenti pada satu orang, tetapi dapat diteruskan oleh mereka yang belajar, memahami, dan berkomitmen untuk melanjutkan misi tersebut. Dalam beberapa tradisi kuno, terdapat kisah menarik tentang akhir kehidupan Nabi Ilyas. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau tidak wafat seperti manusia pada umumnya, melainkan diangkat oleh Allah. Dalam cerita yang berkembang di berbagai tradisi, dikisahkan bahwa Nabi Ilyas diangkat ke langit sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kisah seperti ini banyak dikenal dalam literatur keagamaan kuno
dan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat. Cerita tersebut menggambarkan Nabi Ilyas sebagai sosok nabi yang memiliki kedudukan istimewa, sehingga akhir kehidupannya pun dianggap berbeda dari manusia biasa. Namun dalam ajaran Islam sendiri, tidak ada dalil yang secara tegas dan rinci menjelaskan peristiwa tersebut. Al-Quran hanya menyebut Nabi Ilyas sebagai salah satu nabi yang saleh dan termasuk hamba-hamba Allah yang mulia. Karena itu, sebagian ulama menilai bahwa kisah tentang diangkatnya Nabi Ilyas ke langit lebih banyak berasal dari riwayat atau tradisi di luar sumber utama Islam. Dalam beberapa cerita rakyat yang berkembang di berbagai wilayah Muslim, terdapat kepercayaan bahwa Nabi Ilyas masih hidup hingga sekarang. Dalam kisah-kisah tersebut, beliau sering digambarkan sebagai sosok yang tetap hidup dengan izin Allah dan sesekali muncul dalam cerita-cerita spiritual atau legenda masyarakat. Kepercayaan seperti ini biasanya muncul dalam tradisi lisan atau kisah-kisah rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, cerita tersebut seringkali bercampur dengan unsur simbolis atau kepercayaan lokal yang berkembang di suatu daerah. Namun sebagian besar ulama menegaskan bahwa keyakinan semacam ini tidak memiliki dasar dalil yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Oleh karena itu, kisah tentang Nabi Ilyas yang masih hidup lebih dipandang sebagai bagian dari cerita tradisional, bukan sebagai fakta yang dapat dipastikan kebenarannya dalam ajaran Islam. Kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa dalam Al-Quran disampaikan secara singkat dan tidak dijelaskan secara rinci, seperti kisah beberapa nabi lainnya. Karena itu, banyak bagian dari perjalanan hidup mereka yang tidak diketahui secara pasti oleh para sejarawan. Keterbatasan informasi ini kemudian memunculkan berbagai upaya untuk melengkapi kisah mereka melalui sumber-sumber lain, seperti tafsir, catatan sejarah kuno, maupun tradisi yang berkembang di berbagai masyarakat. Dari sinilah muncul beragam cerita tambahan yang mencoba menggambarkan lebih jauh tentang kehidupan dan dakwah kedua nabi tersebut. Namun dalam mempelajari kisah mereka, penting untuk membedakan antara riwayat sejarah yang memiliki dasar sumber yang jelas, cerita tambahan yang muncul dari penafsiran atau tradisi tertentu, serta kisah rakyat yang berkembang sebagai bagian dari budaya dan cerita turun-temurun. Dengan membedakan ketiganya, kita dapat memahami kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa dengan lebih bijak dan tetap berpegang pada sumber yang paling dapat dipercaya. Hingga hari ini, kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa masih menyisakan beberapa pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Al-Quran memang menyebut keduanya sebagai nabi yang mulia, namun detail tentang perjalanan hidup dan dakwah mereka tidak dijelaskan secara panjang. Karena itu, banyak bagian dari sejarah mereka yang masih menjadi misteri. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah tentang di mana tepatnya mereka berdakwah dan bagaimana kondisi masyarakat pada masa itu secara lebih rinci. Selain itu, para sejarawan juga sering bertanya-tanya seberapa besar pengaruh dakwah mereka terhadap Bani Israel pada zamannya. Tidak sedikit pula yang menduga bahwa kisah mereka sebenarnya jauh lebih besar dan kompleks daripada yang tercatat dalam sumber-sumber yang kita miliki saat ini. Kemungkinan besar, sebagian dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut telah hilang seiring berjalannya waktu. Catatan sejarah bisa saja tidak lengkap, atau sebagian kisahnya tidak lagi tersimpan dalam sumber yang sampai kepada kita. Karena kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa tetap menjadi bagian dari sejarah para nabi yang menyimpan pelajaran penting, sekaligus menyisakan ruang bagi rasa ingin tahu manusia. Walaupun kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa
tidak diceritakan secara panjang dalam Al-Quran, pesan yang terkandung di dalamnya tetap sangat jelas. Perjalanan dakwah mereka menunjukkan bahwa mengajak manusia kembali kepada tauhid bukanlah tugas yang mudah. Penolakan, keraguan, bahkan sikap keras kepala seringkali menjadi bagian dari perjuangan tersebut. Namun kisah mereka juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak berhenti pada satu orang. Ketika seorang nabi telah menyampaikan tugasnya, akan selalu ada penerus yang melanjutkan perjuangan itu. Dari Nabi Ilyas kepada Nabi Ilyasa, dakwah tauhid terus diwariskan dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Inilah yang menjadi salah satu pelajaran penting dari kisah mereka. Walaupun hanya disebut secara singkat dalam sejarah, kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa menyimpan makna yang sangat dalam. Kadang-kadang, cerita yang tampak sederhana justru menyimpan pelajaran besar tentang kesabaran, keteguhan, dan keberlanjutan perjuangan dalam menyampaikan kebenaran.